Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan video pembelajaran tentang dampak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Saya Jenika Delia ingin membacakan tentang definisi teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi adalah serangkaian tahapan penanganan informasi yang meliputi penciptaan sumber-sumber informasi, pemeliharaan saluran informasi, seleksi dan transmisi informasi, penerimaan informasi secara selektif, penyimpanan dan penelusuran informasi, dan penggunaan informasi-informasi. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Teknologi informasi merupakan perangkat-perangkat teknologi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, proses, dan sistem yang digunakan untuk membantu proses komunikasi. Saya Frida Aulia Sefira ingin membacakan tentang tujuan teknologi informasi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisien dalam melakukan pekerjaan. Jadi, dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisien manusia dalam melakukan pekerjaan, menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Saya Evelyn ingin membacakan manfaat teknologi informasi. Yang pertama dalam bidang kesehatan. Manfaat teknologi informasi yang pertama bisa kamu rasakan dalam bidang kesehatan. Bisa dibilang teknologi amat sangat berjasa dalam perbaikan manajemen di klinik atau rumah sakit. Jika dulu pencatatan riwayat kesehatan pasien hanya ditulis dalam sebuah berkas, sekarang pencatatan juga dilakukan dan diarsipkan di komputer. Yang kedua dalam dunia bisnis. Manfaat teknologi informasi berikutnya bisa juga kamu rasakan dalam dunia bisnis. Orang-orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis tentunya sangat merasakan manfaat teknologi informasi yang terus berkembang. Yang ketiga dalam dunia telekomunikasi. Manfaat teknologi informasi tentunya sangat berpengaruh terhadap dunia telekomunikasi. Jika dulunya kamu hanya bisa berkomunikasi dari mulut ke mulut, yang kadang membuat informasi yang disampaikan dari orang ke orang bisa jadi berbeda. Yang keempat dalam bidang pendidikan. Manfaat teknologi informasi juga bisa kamu rasakan dalam dunia pendidikan, yang bisa sangat membantu proses belajar mengajar. Seperti yang sudah pernah kamu rasakan, kegiatan belajar mengajar tak jauh-jauh dari peran buku. Semua hal yang kamu tuliskan untuk keperluan referensi bahan ajar dan pembuatan tugas-tugas sekolah bersumber dari buku. Saya Alfasa Mahduyanti akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi dan juga tujuan teknologi komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana atau media. Tujuan teknologi komunikasi. Yang pertama, agar dapat mengenal orang lain. Dengan adanya interaksi dan komunikasi, maka setiap orang dapat saling mengenali dan memahami satu sama lain. Kemampuan mendengar atau membaca pesan orang lain dengan baik merupakan hal penting dalam aktivitas komunikasi. Yang kedua, agar pendapat diterima oleh orang lain. Tujuan komunikasi juga dimaksudkan agar pendapat kamu diterima oleh orang lain. Komunikasi secara persuasif seringkali dilakukan untuk menyampaikan gagasan atau ide seseorang pada orang lain. Tujuannya adalah agar ide dan gagasan tersebut diterima. Dampak positif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 1. Memberi kemudahan untuk mendapatkan layanan tertentu lewat jarak jauh, misalnya berbelanja online, pesan tiket kereta online.
2. Menghemat waktu. Bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Kemudahan untuk mencari dan mendapatkan informasi lewat akses internet. 3. Dapat dijadikan sarana hiburan. Misalnya, mengakses sosial media ataupun streaming film dan musik. Dampak negatif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dibagi menjadi 3. 1. Pelanggaran hak cipta. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ada yang salah digunakan oleh orang tidak bertanggung jawab, biasanya terkait pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, penggandaan tanpa seizin pembuat karya, hingga pemakaian tanpa seizin pembuat. 2. Kejahatan cyber atau cybercrime. Kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contoh kejahatannya seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. Kejahatan cyber dapat terjadi lintas negara, memberikan kerugian besar, dan sering sulit dibuktikan secara hukum. 3. Pornografi, perjudian, dan penipuan. Ketiga hal tersebut sangat marak di dunia online dan menjadi sisi negatif dari teknologi informasi dan komunikasi. Namun, sebagian negara melegalkan pornografi dan perjudian terkait aturan-aturan tertentu. Sementara, untuk penipuan, banyak oknum yang menyalahgunakan teknologi informasi dan komunikasi guna menipu orang lain demi mendapatkan sejumlah uang. Perkenalkan, nama saya Naila Marsya Amanda. Saya membacakan contoh perkembangan teknologi. Contoh perkembangan teknologi bisa dilihat dari perbedaan penggunaan alat pada zaman dulu dan masa sekarang. Misalnya, dahulu masyarakat menggunakan kentongan sebagai alat untuk memberi informasi. Namun, saat ini pemberian informasi bisa dilakukan lewat internet dan media sosial. Berikut beberapa contoh perkembangan teknologi yang digunakan sehari-hari, yakni pada zaman dahulu, masyarakat menggunakan beca sebagai alat transportasi darat. Namun, saat ini masyarakat bisa menggunakan sepeda motor, mobil, dan bus sebagai alat transportasi darat. Dahulu masyarakat menjalani komunikasi dengan berkirim surat atau pesan singkat lewat SMS. Saat ini, mengirim pesan bisa dilakukan lewat media sosial seperti WhatsApp dan Line. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.